Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi dan tanggung jawab kepala sekolah sebagai administrator sekolah, di mana materi ini merupakan kelanjutan dari materi di dalam mata kuliah Administrasi Persekolahan untuk mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Mohon bisa dipelajari dan dipahami setiap penjelasan yang akan saya sampaikan pada video ini. Sebelum saya akan menjelaskan materi dari fungsi dan tanggung jawab kepala sekolah sebagai administrator sekolah, perlu dipahami oleh saudara agar dapat mencapai pembelajaran yang akan saya berikan pada video kali ini, di mana capaian pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi pada video ini, diharapkan mahasiswa mampu mendeskripsikan fungsi dan tanggung jawab kepala sekolah sebagai administrator sekolah. Mudah-mudahan dari penjelasan yang akan saya sampaikan, saudara bisa mencapai pembelajarannya dengan optimal, dengan baik, sehingga saudara mendapatkan pengetahuan tentang fungsi dan tanggung jawab kepala sekolah. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian dari kepala sekolah. Namun harus kita pahami bahwa kepala sekolah itu merupakan seorang pemimpin di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, kita pun harus memahami apa arti kepemimpinan itu. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan memimpin. Dalam artian, kepemimpinan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang lain yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan. Nah, oleh karena itu, dalam pendidikan modern, kepemimpinan kepala sekolah merupakan jabatan strategis dalam mencapai tujuan pendidikan. Sehingga bagaimana caranya kepala sekolah harus membuat orang lain atau di sini komponen-komponen yang ada di sekolah agar bisa bekerja untuk mencapai tujuan sekolahnya. Dan harus disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Maksud dari kepemimpinan di sini adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mendorong, menggerakkan, mengarahkan, dan memberdayakan seluruh sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Kepala sekolah adalah guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Nah, meskipun sebagai guru yang mendapat tugas tambahan, kepala sekolah di sini merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap aplikasi prinsip-prinsip administrasi pendidikan yang inovatif di sekolahnya itu sendiri. Sebagai orang yang mendapat tugas tambahan, sebetulnya tugas pokok kepala sekolah itu adalah sebagai guru, yaitu sebagai tenaga pengajar ataupun pendidik. Nah, di sini berarti dalam suatu sekolah, seorang kepala sekolah harus mempunyai tugas sebagai seorang guru yang melaksanakan atau memberikan pelajaran atau mengajar sesuai dengan bidang studinya, ataupun bisa memberikan bimbingan. Berarti kepala sekolah menduduki dua fungsi. Fungsi yang pertama sebagai tenaga kependidikan, fungsi yang kedua itu sebagai tenaga pendidik atau guru. Kepala sekolah adalah pemimpin dan manajer yang sangat menentukan dinamika sekolah menuju gerbang kesuksesan dan kemajuan di segala bidang kehidupan, terutama dalam persekolahannya ataupun pendidikannya. Kapasitas intelektual, emosional, spiritual, dan sosial kepala sekolah berpengaruh besar terhadap efektivitas kepemimpinannya. Kedalaman ilmu, keluasan pikiran, kewibawaan, dan relasi komunikasinya membawa perubahan signifikan dalam manajemen sekolahnya. Oleh karena itu,
kepala sekolah harus terus-menerus mematangkan intelektualnya, emosional, spiritual, dan sosialnya. Meneruskan jenjang sekolah ke tingkat yang lebih tinggi, aktif dalam forum diskusi, intens dalam organisasi sosial, dan rajin beribadah agar dalam kepemimpinannya bisa berjalan dengan baik dan sukses baik lahir maupun batinnya. Artinya, kepemimpinannya tidak hanya membawa perubahan secara formal struktural saja dalam pekerjaannya, tapi secara kultural dapat membekas dalam perilaku seseorang. Atau bagaimana caranya kepala sekolah di sini menciptakan iklim sekolah yang baik. Dilihat dari kebiasaan-kebiasaan dan budaya-budaya yang diciptakan oleh seorang kepala sekolah. Nah, itu adalah pengertian kepala sekolah yang harus kita pahami bersama. Nah, selanjutnya, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan pendidikan dalam lingkungan sekolah yang dipimpinnya dengan dasar Pancasila dan bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua, meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, yang ketiga, mempertinggi budi pekerti, yang keempat, memperkuat kepribadian, dan yang kelima, mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, di sini kita harus paham bahwa setiap kegiatan-kegiatan yang ingin dilaksanakan oleh kepala sekolah harus mengarah kepada poin-poin yang tadi saya sebutkan. Ya, termasuk dalam pembuatan visi dan misi kepala sekolah harus mengarah sesuai dengan yang tadi sudah saya sebutkan. Baik sesuai dengan dasar Pancasilanya ataupun tujuan-tujuan yang tadi sudah saya sampaikan juga. Supaya arah pendidikan itu jelas, arah tujuan dan pelaksanaan itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya. Nah, itu ya. Jadi jangan semena-mena gitu. Ketika nanti saudara menjadi kepala sekolah, tidak boleh semena-mena dalam melaksanakan kegiatan. Harus sesuai dengan yang menjadi tujuannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran dan tanggung jawab dari kepala sekolah. Adapun peran dan tanggung jawab seorang kepala sekolah adalah yang pertama, menyelenggarakan kegiatan pendidikan, yang kedua, membina kesiswaan, yang ketiga, melaksanakan bimbingan dan penilaian bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Yang keempat, menyelenggarakan administrasi sekolah. Yang kelima, merencanakan pengembangan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Dan yang terakhir, melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan, orang tua, maupun masyarakat. Nah, dari peran dan tanggung jawab kepala sekolah di sini, berarti seorang kepala sekolah itu memiliki peran yang sangat besar sekali terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, termasuk keberhasilan dari sekolah itu sendiri. Ya. Tetapi harus kita pahami bersama bahwa peran dan tanggung jawab kepala sekolah ini bisa dibantukan atau diperbantukan dengan komponen-komponen sekolah yang lainnya, ya. Jadi tidak melulu harus secara langsung kepala sekolah terlibat di dalamnya, tetapi bisa diperbantukan terkait dengan komponen-komponen yang ada di sekolahnya. Ya, seperti contohnya misalkan ketika membina kesiswaan, di sini kepala sekolah bekerja sama dengan bidang kesiswaan terkait dengan pengadministrasian kesiswaan yang dilakukan. Ataupun misalkan tentang pengembangan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana, kepala sekolah pun bisa bekerja sama dengan bidang sarana dan prasarananya. Nah, itu merupakan peran dan tanggung jawab dari kepala sekolah yang harus kita pahami.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah harus dapat memperlakukan sama terhadap orang-orang yang menjadi bawahannya. Hal ini diharapkan sehingga tidak terjadi diskriminasi. Dan sebaliknya, dapat menciptakan semangat kebersamaan di antara mereka, yaitu guru, tenaga kependidikan, peserta didik, maupun personil sekolah yang lainnya. Yang kedua, sugesti atau saran sangat diperlukan oleh para bawahan dalam melaksanakan tugasnya. Nah, di sini para guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan personil sekolah yang lainnya sangat membutuhkan saran, anjuran dari kepala sekolah sehingga dengan saran tersebut selalu dapat memelihara bahkan meningkatkan semangat rela berkorban, rasa kebersamaan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Yang ketiga, dalam mencapai tujuan setiap organisasi memerlukan dukungan, dana, sarana, dan sebagainya. Nah, di sini kepala sekolah bertanggung jawab untuk memenuhi atau menyediakan dukungan yang diperlukan, baik itu oleh guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan personil sekolah yang lainnya, baik itu berupa dana, peralatan, waktu, bahkan suasana yang mendukung dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing. Lalu yang keempat, kepala sekolah berperan sebagai katalisator. Dalam artian mampu menimbulkan dan menggerakkan semangat para guru, tenaga kependidikan, peserta didik, maupun personil sekolah yang lainnya dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, kepala sekolah sebagai pemimpin harus dapat menciptakan rasa aman di lingkungan sekolah. Yang keenam, kepala sekolah pada hakikatnya adalah sumber semangat bagi para guru, tenaga kependidikan, peserta didik, maupun personil sekolah yang lainnya. Oleh sebab itu, kepala sekolah harus selalu membangkitkan semangat para guru, tenaga kependidikan, peserta didik, maupun personil sekolah yang lainnya. Dan yang terakhir, setiap orang dalam kehidupan organisasi, baik secara pribadi maupun kelompok, kebutuhannya diperhatikan dan dipenuhi. Penghargaan dan pengakuan ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti kenaikan pangkat, memfasilitasi, lalu kesempatan mengikuti pendidikan ataupun pelatihan, dan lain-lainnya. Nah, itu adalah fungsi dari kepala sekolah yang harus kita pahami. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tugas dari kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah sebagai edukator atau pendidik. Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan, dan guru merupakan pelaksana dan pengembang utama kurikulum di sekolah. Kepala sekolah yang menunjukkan komitmen tinggi dan fokus terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di sekolah, tentu saja akan sangat memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki gurunya. Sekaligus juga akan senantiasa berusaha memfasilitasi dan mendorong agar para guru dapat secara terus-menerus meningkatkan kompetensinya, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien. Kepala sekolah sebagai pendidik harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolahnya, menciptakan iklim sekolah yang kondusif, memberi nasihat kepada warga sekolah, memberi dorongan kepada seluruh tenaga kependidikan, dan yang lainnya. Kepala sekolah juga harus berusaha menanamkan, memajukan, dan meningkatkan sedikitnya 4 nilai, yaitu pembinaan mental, pembinaan moral, pembinaan fisik, dan pembinaan artistik. Sebagai edukator, kepala sekolah wajib menjalankan tugasnya, yaitu yang pertama, mengikutsertakan para guru dalam kegiatan ilmiah seperti workshop, pelatihan, seminar, penataran, guna untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru. Yang kedua, menggerakkan tim evaluasi hasil belajar peserta didik untuk lebih giat bekerja.
dan nanti hasilnya diumumkan secara terbuka. Dan yang ketiga, menggunakan waktu belajar secara efektif di sekolah. Nah, itu adalah tugas kepala sekolah yang pertama sebagai edukator atau pendidik. Kepala sekolah sebagai pendidik mempunyai 7 aspek tugas yang penting, yaitu yang pertama, mengajar di kelas. Kepala sekolah masih memiliki tugas untuk melakukan pengajaran di dalam kelas. Tetapi dengan kesibukan serta banyaknya kegiatan yang harus dilakukan, seorang kepala sekolah bisa mendelegasikan tugas mengajarnya kepada guru yang lainnya. Jadi walaupun kepala sekolah tidak diwajibkan mengajar, tetapi hendaknya kepala sekolah itu menyadari bahwa pada waktu-waktu tertentu ia perlu masuk ke kelas-kelas untuk berinteraksi dengan peserta didik agar mengetahui dengan jelas perkembangan situasi dan kondisi kelas per kelasnya di sekolah. Lalu yang kedua, membimbing guru. Tugas kepala sekolah di dalam membimbing para guru meliputi menyusun program pengajaran, melaksanakan program pengajaran, mengevaluasi hasil belajar, dan menganalisis hasil evaluasi belajar, serta melaksanakan program pengayaan maupun program remedial. Yang ketiga, membimbing karyawan. Tugas kepala sekolah di dalam membimbing karyawan meliputi penyusunan program kerja dan pembagian tugas tata usaha, pesuruh, satpam, pustakawan, dan laboran. Para karyawan tersebut dipantau dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Dengan melalui pemantauan tersebut, mereka dievaluasi dan dikendalikan kinerjanya secara periodik. Lalu yang keempat, membimbing peserta didik. Tugas kepala sekolah di dalam membimbing para peserta didik telah banyak diserap oleh guru bidang studi, guru BK, wali kelas, dan pembina OSIS. Tetapi tidak boleh lupa bahwa tugas membimbing para peserta didik itu adalah tanggung jawab kepala sekolah. Pembinaan kepala sekolah yang lebih khusus terhadap peserta didik adalah dengan memantau kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya dan juga mengikuti ajang perlombaan-perlombaan di luar sekolah bagi peserta didiknya. Lalu yang kelima, mengembangkan staf atau karyawan. Tugas kepala sekolah di dalam mengembangkan staf atau karyawan dapat dijalankan melalui pendidikan dan pelatihan staf atau karyawan, seminar, diskusi, lokakarya, menyediakan bahan bacaan dan media elektronik untuk staf ataupun karyawan. Selain itu, pengembangan staf juga bisa melalui pengusulan kenaikan jabatan melalui tahap seleksi. Selanjutnya yang keenam adalah mengikuti perkembangan iptek. Tugas kepala sekolah di dalam mengembangkan dirinya sendiri untuk mengikuti perkembangan iptek dapat dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan, seminar, lokakarya, diskusi, dan kegiatan lainnya yang menunjang perkembangan pengetahuan dan teknologinya. Apabila staf atau karyawan lebih menguasai iptek dibandingkan dengan kepala sekolah, maka sebenarnya wibawa kepala sekolah itu bisa turun. Atau bahkan staf ataupun karyawan itu bisa melakukan kecurangan-kecurangan yang tidak diketahui oleh kepala sekolah. Oleh karena itu, pentingnya seorang kepala sekolah itu paham mengenai iptek, ilmu pengetahuan maupun teknologinya. Dan yang terakhir, tugas dari kepala sekolah itu adalah memberi contoh bimbingan konseling atau karir yang baik. Nah, tugas kepala sekolah di dalam memberi contoh bimbingan konseling atau karir dapat dilakukan lewat program layanan BK langsung kepada peserta didik. Artinya, guru BK harus diberdayakan untuk memberikan saran, menggerakkan, memantau, dan memberikan reward dan punishment atas apa yang peserta didik kerjakan. Guru BK harus mengetahui setiap peserta didik dalam kelas-kelas yang dipercayakan menjadi bimbingannya. Nah, itu adalah ketujuh
tugas dari kepala sekolah yang harus kita pahami bersama. Nah, setelah saudara memahami tugas kepala sekolah yang pertama, yaitu sebagai seorang edukator atau pendidik, selanjutnya saya akan menjelaskan tugas kepala sekolah yang kedua, yaitu sebagai manajer. Dalam mengelola tenaga kependidikan, salah satu tugas yang harus dilakukan oleh kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan profesi para gurunya. Dalam hal ini, kepala sekolah seyogianya dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada para guru untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik yang dilaksanakan di sekolah seperti MGMP tingkat sekolah. MGMP itu musyawarah guru mata pelajaran, atau melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan di luar sekolah, seperti kesempatan melanjutkan pendidikan atau mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan pihak lain. Manajemen pada hakikatnya merupakan suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin, dan mengendalikan usaha para anggota organisasi, serta mendayagunakan seluruh sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dikatakan suatu proses karena semua manajer dengan ketangkasan dan keterampilan yang dimilikinya mengusahakan dan mendayagunakan berbagai kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuannya. Nah, dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai manajer, seorang kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberdayagunakan tenaga kependidikan ataupun tenaga pendidik melalui kerjasama yang kooperatif, memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan atau tenaga pendidik untuk meningkatkan profesinya, dan mendorong keterlibatan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang program sekolah. Nah, itu tugas dan tugas kepala sekolah sebagai manajer. Adapun tugas kepala sekolah sebagai manajer, yaitu yang pertama, memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerjasama atau kooperatif untuk meningkatkan tenaga profesional di lingkungan sekolah. Kemampuan memberdayagunakan tenaga kependidikan di sekolah harus diwujudkan dalam pemberian arahan secara dinamis, pengkoordinasian tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas, pemberian hadiah bagi mereka yang berprestasi, dan pemberian hukuman atau punishment bagi yang kurang disiplin dalam melaksanakan tugasnya. Di samping itu, kemampuan mendayagunakan sumber daya sekolah yang harus diwujudkan dalam pendayagunaan serta perawatan sarana dan prasarana sekolah, pencatatan berbagai kinerja tenaga kependidikan, dan pengembangan program peningkatan profesionalismenya. Lalu yang kedua, memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya, baik dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti seminar-seminar, lokakarya-lokakarya, ya, atau bahkan kepala sekolah memberikan izin kepada tenaga pendidik atau guru agar bisa melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Lalu yang ketiga, mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan pada setiap kegiatan. Nah, kepala sekolah di sini harus bisa mendorong dan mengupayakan semua tenaga kependidikan ataupun tenaga pendidik itu harus sama-sama ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Jadi tidak boleh kepala sekolah hanya melibatkan dari satu faktor saja atau satu personil saja, tetapi mengupayakan bagaimana caranya harus semua personil sekolah itu terlibat di dalam kegiatan-kegiatannya. Nah, itu adalah tugas kepala sekolah sebagai seorang manajer yang sebetulnya pada salindia sebelumnya pun sudah saya jelaskan.
tugas kepala sekolah yang ketiga adalah sebagai administrator. Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan, dan pendokumentasian seluruh program sekolah atau kegiatan sekolah. Secara spesifik, kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengelola kurikulum, administrasi peserta didik, administrasi personalia, administrasi sarana dan prasarana, administrasi kearsipan atau tata usaha, dan administrasi keuangan. Untuk menjalankan tugas sebagai administrator, kepala sekolah harus bisa mengembangkan layanan berbasis teknologi modern guna memudahkan pengelolaan administrasinya, sehingga administrasi sekolah secara betul-betul tampak profesional dan berjalan secara efektif dan efisien. Kepala sekolah sebagai administrator pendidikan memiliki tanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolahnya. Oleh karena itu, kepala sekolah harus dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan fungsinya sebagai administrator pendidikan. Dalam setiap kegiatan administrasi mengandung di dalamnya fungsi-fungsi. Yang pertama adalah perencanaan. Salah satu fungsi utama dan pertama yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah adalah membuat atau menyusun perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu syarat bagi setiap organisasi atau lembaga dan bagi setiap kegiatan, baik perorangan maupun kelompok. Tanpa adanya perencanaan atau planning, pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dan bahkan mungkin gagal. Oleh karena itu, setiap kepala sekolah paling tidak harus membuat rencana tahunan. Setiap tahun menjelang dimulainya tahun ajaran baru, kepala sekolah hendaknya sudah siap menyusun rencana yang akan dilaksanakan untuk tahun ajaran berikutnya, sesuai dengan ruang lingkup administrasi sekolahnya masing-masing, seperti dalam pengadministrasian kurikulumnya, pengadministrasian sarana dan prasarana, ataupun pengadministrasian yang lainnya. Lalu yang kedua adalah pengorganisasian. Organisasi merupakan fungsi administrasi dan manajemen yang penting pula di samping perencanaan. Di samping sebagai alat, organisasi dapat pula dipandang sebagai wadah atau struktur dan sebagai proses. Sebagai wadah, organisasi merupakan tempat kegiatan-kegiatan administrasi itu dilaksanakan. Dan jika dipandang sebagai proses, maka organisasi merupakan kegiatan-kegiatan atau menyusun dan menetapkan hubungan-hubungan kerja antar personil sekolah. Kepala sekolah sebagai administrator pendidikan perlu menyusun organisasi sekolah yang dipimpinnya dan melaksanakan pembagian tugas serta wewenangnya kepada guru-guru dan pegawai sekolah sesuai dengan struktur organisasi sekolah yang telah disusun dan disepakati bersama. Lalu yang ketiga ada pengkoordinasian. Ada bermacam-macam tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang, seperti tergambar dalam struktur organisasi sekolah. Oleh karena itu diperlukannya adanya koordinasi serta pengarahan dari pimpinan sekolah, yaitu kepala sekolah. Adanya koordinasi yang baik dan berkelanjutan dapat memungkinkan semua bagian atau personil bekerja sama dan saling membantu ke arah satu tujuan yang telah ditetapkan, yaitu mengarah kepada tujuan pendidikannya. Yang keempat adalah pengawasan. Maksudnya di sini adalah kepala sekolah harus selalu melakukan pengawasan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lingkungan sekolah, baik pengawasan dalam pengadministrasian kurikulum, pengadministrasian sarana dan prasarana, pengadministrasian keuangan, ataupun pengadministrasian yang lainnya. Jadi,
pengawasan perlu dilakukan oleh seorang kepala sekolah sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kegiatan-kegiatan yang akan datang. Yang kelima, kepegawaian. Dalam pengelolaan kepegawaian mencakup di dalamnya penerimaan dan penempatan guru dan atau pegawai sekolah, pembagian tugas pekerjaan guru dan pegawai sekolah, usaha kesejahteraan guru dan pegawai sekolah, mutasi dan promosi guru dan pegawai sekolah, dan kegiatan-kegiatan lainnya di bidang kepegawaian. Nah, itu merupakan kegiatan administrasi termasuk fungsi-fungsi kepala sekolah sebagai seorang administrator. Tugas kepala sekolah yang keempat adalah sebagai supervisor. Tugas kepala sekolah sebagai supervisor diwujudkan dalam kemampuannya menyusun dan melaksanakan program supervisi pendidikan serta memanfaatkan hasilnya. Kemampuan menyusun program supervisi pendidikan harus diwujudkan dalam penyusunan program supervisi kelas, pengembangan program supervisi untuk kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan program supervisi perpustakaan, laboratorium, maupun ketika ujian. Kemampuan melaksanakan program supervisi pendidikan diwujudkan dalam pelaksanaan program supervisi klinis dan dalam program supervisi kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan kemampuan memanfaatkan hasil supervisi pendidikan diwujudkan dalam pemanfaatan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja tenaga kependidikan maupun tenaga pendidik dan pemanfaatan hasil supervisi untuk mengembangkan sekolah. Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran, secara berkala, seorang kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran yang dilangsungkan oleh guru, terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran, model pembelajaran, media yang digunakan, dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dari hasil supervisi ini dapat diketahui kelemahan sekaligus keunggulan guru dalam melaksanakan pembelajaran, tingkat penguasaan kompetensi guru yang bersangkutan, yang selanjutnya diupayakan solusi, pembinaan, dan tindak lanjut tertentu sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan yang ada sekaligus mempertahankan keunggulan dalam melaksanakan pembelajaran yang baiknya. Untuk menghadapi kurikulum yang berisi perubahan-perubahan yang cukup besar, baik dalam tujuan, isi, metode, dan evaluasi pengajarannya, sudah sewajarnya kalau para guru mengharapkan saran dan bimbingan dari kepala sekolah mereka. Ini artinya bahwa kepala sekolah harus betul-betul menguasai dan paham tentang kurikulum sekolah. Mustahil seorang kepala sekolah dapat memberikan saran dan bimbingan kepada guru, sementara dianya sendiri tidak menguasai dengan baik. Secara semantik, supervisi pendidikan adalah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan. Pembinaan yang dimaksud berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan, termasuk pengajaran pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dalam belajar pada khususnya. Nah, itu maksud dari kepala sekolah sebagai supervisor. Adapun prinsip-prinsip supervisi adalah yang pertama, membangkitkan semangat guru-guru dan pegawai sekolah di dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat perlengkapan sekolah, termasuk media instruksional yang diperlukan bagi kelancaran dan keberhasilan proses belajar mengajar. Yang ketiga, bersama-sama guru berusaha mengembangkan, mencari, dan menggunakan metode-metode mengajar yang lebih sesuai dengan tuntutan kurikulum yang sedang berlaku. Yang keempat,
membina kerjasama yang baik dan harmonis di antara guru-guru dan pegawai sekolah lainnya. Yang kelima, berusaha mempertinggi mutu dan pengetahuan guru-guru serta pegawai sekolah. Dan yang keenam, membina hubungan kerjasama antara sekolah dengan instansi-instansi lain dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Nah, itu adalah prinsip-prinsip dari supervisi yang harus dipahami dan nantinya dikerjakan oleh seorang kepala sekolah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teknik-teknik dalam melakukan supervisi. Ada dua yang bisa dilakukan, yaitu dengan teknik perorangan dan yang kedua dengan teknik kelompok. Saya akan coba jelaskan satu persatu. Dalam teknik perorangan itu ada 4 kegiatan yang bisa dilakukan. Yang pertama, mengadakan kunjungan di kelas atau classroom visitation. Di sini, kepala sekolah harus melakukan kunjungan-kunjungan ke kelas-kelas. Utamanya adalah untuk melihat sejauh mana proses belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru, yang nantinya bisa menjadikan evaluasi bagi guru tersebut terkait dengan hasil dari supervisi yang dilakukan. Yang kedua, mengadakan kunjungan observasi atau observation visits, yang berarti bahwa kepala sekolah melakukan kegiatan observasi terkait dengan yang sudah dilaksanakan di dalam proses belajar mengajarnya, terutama mengobservasi dari sisi peserta didik dan gurunya. Sehingga dari hasil observasi tersebut bisa dilihat sudah sejauh mana perkembangan proses belajar mengajar yang dilakukan di dalam kelas, baik itu untuk gurunya ataupun untuk peserta didiknya. Lalu yang ketiga, membimbing guru-guru tentang cara-cara mempelajari pribadi peserta didik dan atau mengatasi problematika yang dialami peserta didik. Nah, teknik supervisi dengan cara teknik perorangan yang ketiga, bagaimana caranya seorang kepala sekolah harus bisa melakukan pembimbingan kepada guru-gurunya tentang bagaimana caranya mengetahui kepribadian dari peserta didiknya, termasuk berkomunikasi dengan para guru terkait dengan problematika atau masalah yang dialami oleh peserta didiknya, sehingga kepala sekolah bisa memberikan masukan ataupun solusi bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan peserta didik. Dan yang keempat, membimbing guru-guru dalam hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum sekolah. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana caranya seorang kepala sekolah harus bisa memberikan arahan, harus bisa memberikan bimbingan terkait dengan perubahan-perubahan kurikulum yang terjadi. Sehingga guru-guru mampu menyesuaikan dengan tuntutan kurikulum yang sekarang atau menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan kurikulum yang terjadi. Nah, itu adalah teknik supervisi dengan cara teknik perorangan. Lalu yang kedua dengan teknik kelompok. Yang pertama bisa dengan mengadakan pertemuan atau rapat. Di sini kepala sekolah secara inisiatif melakukan pertemuan ataupun rapat dengan guru-guru terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh guru di dalam proses belajar mengajarnya, termasuk kesulitan-kesulitan apa yang terjadi. Lalu yang kedua, mengadakan diskusi kelompok atau group discussion. Maksud di sini adalah kepala sekolah secara inisiatif melakukan diskusi dengan kelompok-kelompok guru atau dengan MGMP yang ada di lingkungan sekolahnya untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kemajuan dari peserta didik dilihat dari perbidang studinya. Ataupun di sini bisa saja kepala sekolah mengadakan
FGD gitu ya. Di mana tujuannya adalah ya untuk eh, mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam proses belajar mengajar yang dialami oleh guru. Dan yang ketiga, mengadakan penataran-penataran atau in-service training. Dalam artian di sini, kepala sekolah harus memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk melaksanakan penataran-penataran ataupun pelatihan-pelatihan, sehingga guru-guru tersebut bisa mengembangkan apa yang sudah dia pahaminya. Nah, itu adalah teknik-teknik supervisi yang bisa dilakukan oleh seorang kepala sekolah. Selanjutnya, tugas kepala sekolah yang kelima yaitu sebagai leader atau pemimpin. Kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin membutuhkan karakteristik khusus, yaitu yang pertama, memiliki kepribadian yang mantap. Seperti contohnya jujur, percaya diri, tanggung jawab, berani mengambil resiko dan keputusan, berjiwa besar, emosinya stabil, dan teladan atau bisa dicontoh oleh warga sekolahnya. Yang kedua, memiliki keahlian dasar, seperti memahami kondisi tenaga kependidikan dan tenaga pendidik, tahu kondisi dan karakteristik dari peserta didik, mampu menyusun program pengembangan tenaga kependidikan dan tenaga pendidik, siap menerima masukan, saran, maupun kritik dari pihak lain yang tujuannya untuk membangun. Lalu yang ketiga, memiliki pengalaman dan pengetahuan profesional. Maksud di sini adalah seorang kepala sekolah harus memiliki pengalaman terkait dengan persekolahan. Jadi, seorang kepala sekolah harus tahu mengenai tugas maupun fungsi dari personil-personil yang ada di sekolah. Bukan hanya memahami tugas sebagai gurunya saja, tapi semua warga sekolah, semua personil-personil sekolah itu harus dipahami terlebih dahulu oleh seorang kepala sekolah, ya. Sehingga alangkah lebih baiknya yang menjadi kepala sekolah itu adalah yang memiliki pengalaman, ya. Bukan pengalaman pernah menjadi kepala sekolahnya, tetapi pengalaman dan pengetahuan khususnya terkait dengan personil-personil di lingkungan sekolahnya atau warga sekolahnya. Lalu yang keempat, memiliki pengetahuan administrasi dan pengawasan. Jelas, seperti yang sudah saya sampaikan di salindia sebelumnya, bahwa tugas kepala sekolah itu sebagai administrator. Oleh karena itu, seorang kepala sekolah harus mampu memiliki pengetahuan tentang pengadministrasian yang baik dan juga harus memiliki keahlian dalam melakukan pengawasan atau yang sudah saya jelaskan pada kegiatan supervisor. Nah, itu adalah tugas kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin yang harus kita pahami. Selanjutnya, tugas kepala sekolah yang keenam yaitu sebagai inovator. Sebagai seorang inovator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan ataupun tenaga pendidik di lingkungan sekolah, dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. Kepala sekolah sebagai inovator akan tercermin bagaimana ia melakukan pekerjaannya secara konstruktif, kreatif, delegatif, integratif, rasional, dan objektif, pragmatis, keteladanan, adaptabel, dan fleksibel. Sebagai inovator, harus mampu juga mencari dan menemukan serta melaksanakan berbagai pembaruan di lingkungan sekolahnya.
Nah, jadi tugas kepala sekolah yang berikutnya, kepala sekolah itu harus memiliki inovasi terkait dengan perkembangan yang diinginkan dan yang diharapkan di lingkungan sekolahnya. Tidak boleh merasa puas dengan apa yang sudah dicapainya, tetapi harus terus-menerus melakukan perubahan-perubahan, melakukan inovasi-inovasi di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan sekolahnya. Nah, itu tugas kepala sekolah sebagai inovator. Dan yang terakhir, yaitu yang ketujuh, tugas kepala sekolah sebagai motivator atau keteladanan. Sebagai motivator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan ataupun tenaga pendidik, termasuk personil-personil yang ada di lingkungan sekolah, dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya dengan baik. Motivasi ini dapat ditimbulkan atau ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber belajar melalui pengembangan pusat sumber belajar. Nah, pada tugas ini, ya, seorang kepala sekolah itu harus memberikan motivasi kepada seluruh personil yang ada di lingkungan sekolahnya, ya. Dan juga harus bisa menjadi teladan bagi tenaga kependidikan, tenaga pendidik atau guru, ya, pesuruh, lalu laboran, pustakawan, ataupun personil-personil sekolah yang lainnya, yang dengan motivasi dari kepala sekolah akan menumbuhkan semangat kerja di diri mereka masing-masing. Beda ceritanya ketika kepala sekolah jarang memberikan motivasi kepada para pekerjanya. Ya sudah pasti pekerjanya pun mungkin merasa tidak dihargai. Ataupun merasa pekerjaannya itu tidak ada apa-apanya di mata kepala sekolah. Ya. Oleh karena itu, agar kita menjadi kepala sekolah yang baik nantinya, harus bisa memotivasi, harus bisa menjadi teladan gitu, ya. Karena yang namanya pimpinan itu menjadi teladan. Setiap gerak-gerik, setiap perlakuan, setiap perkataan itu akan diikuti oleh para bawahannya, ya. Oleh karena itu, ya seorang kepala sekolah harus memiliki keteladanan yang baik, yang bisa dicontoh, yang bisa ditiru, ya. Terutama sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, ya. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Yang dalam artian, kalau disimpulkan, bahwa seorang guru itu harus bisa menjadi teladan bagi peserta didiknya. Nah, itu adalah tugas kepala sekolah sebagai motivator atau keteladanan. Baik, setelah tadi saya membahas mengenai tugas kepala sekolah, ya. Mudah-mudahan saudara bisa memahaminya dengan baik setiap tugas-tugas dari kepala sekolah. Karena mengapa? Mudah-mudahan sekali lagi di sini ada yang nantinya menjadi seorang kepala sekolah, ya. Nah, minimal walaupun Anda belum berpengalaman, tetapi minimal dengan Anda memahami teori-teorinya, itu bisa menjadi pengetahuan dan bentuk keilmuan yang nantinya ketika kita terapkan itu bisa sesuai dengan teori yang adanya, ya. Tinggal nanti penyesuaian saja sedikit-sedikit bagaimana kondisi di lapangannya. Nah, setelah sekali lagi tadi kita memahami tugas kepala sekolah, pada Salindia ini saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah itu harus memiliki ijazah yang sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, ya.
Nah, di dalam peraturannya bahwa minimal kepala sekolah itu harus S1 gitu ya, minimal. Selanjutnya yang kedua, mempunyai pengalaman kerja yang cukup, terutama di sekolah yang sejenis dengan sekolah yang dipimpinnya. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa kepala sekolah itu harus memiliki pengalaman seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Pengalaman bukan di bidang kepala sekolahnya, tetapi pengalaman dia di lingkungan sekolahnya, memahami sekolahnya gitu, ya. Lalu yang ketiga, mempunyai sifat kepribadian yang baik, terutama sikap dan sifat-sifat kepribadian yang diperlukan bagi kepentingan pendidikan. Nah, ini kaitannya sama dengan tugas kepala sekolah harus menjadi teladan gitu. Ya, oleh karena itu harus memiliki kepribadian yang baik yang bisa dicontoh oleh semua warga sekolah yang ada di lingkungan sekolahnya. Lalu yang keempat, mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas, terutama mengenai bidang-bidang pengetahuan pekerjaan yang diperlukan bagi sekolah yang dipimpinnya. Nah, di sini salah satu syaratnya adalah kepala sekolah itu harus memiliki keahlian dan pengetahuan yang pada dasarnya seorang kepala sekolah harus mampu untuk terus belajar, untuk mengembangkan dirinya, ya, yang nantinya sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan maupun kebijakan-kebijakan yang ada di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Dan yang terakhir, mempunyai ide dan inisiatif yang baik untuk kemajuan dan pengembangan sekolahnya. Nah, ini pun yang menjadi syarat kepala sekolah yang kelima, bahwa kepala sekolah itu harus memiliki ide dan inisiatif, harus memiliki kreativitas, harus memiliki inovasi, ya, terkait dengan kemajuan-kemajuan dan perkembangan-perkembangan sekolahnya, ya. Karena jika kepala sekolah tidak memiliki ide, tidak memiliki gagasan, inisiatif, ya nanti akan tertinggal oleh sekolah-sekolah yang lain. Nah, itu adalah kelima syarat untuk menjadi kepala sekolah. Baik, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi fungsi dan tanggung jawab kepala sekolah sebagai administrator sekolah. Mudah-mudahan dari video yang saya sampaikan, yang saya berikan, saudara bisa memahami setiap penjelasannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.